Selamat sore pemirsa Radar Indonesia, kembali hadir menjumpai Anda dengan berita teraktual dan menarik bersama saya Dian Pungki Angelita. Inilah selengkapnya. Kunjungan Gubernur Jawa Timur di Gerai Sembako Koperasi Merah Putih Kelurahan Miji, Kota Mojokerto. Dalam upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto, pada hari ini Minggu 20 Juli 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta rombongan melakukan kunjungan di Kelurahan Miji, Kota Mojokerto. Dengan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi peluang besar bagi masyarakat berbasis gotong royong untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Khofifah meninjau langsung kegiatan operasional Koperasi Merah Putih Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Khofifah Indar Parawansa beserta rombongan disambut hangat saat melakukan peninjauan langsung ke gerai koperasi untuk melihat fasilitas dan produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam kunjungannya, ia memuji sinergi yang terjalin baik antara pemerintah kota, Koperasi Merah Putih, Pertamina, ESDM, dan Bulog. Terima kasih Bu Wali, Pak Lurah, pengurus koperasi, dan tim Bulog, Pertamina, ESDM. Ini luar biasa. Sinergi dari berbagai pihak ini penting untuk menjamin ketersediaan stok, agar tidak ada kekosongan barang, tutur Khofifah. Ia juga menekankan bahwa koperasi bukanlah pesaing pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, melainkan mitra strategis dalam memperkuat ekonomi di tingkat kelurahan. Keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan justru dapat memperluas akses pasar bagi masyarakat tanpa mematikan usaha kecil yang sudah ada. Gubernur Khofifah dalam kesempatannya menjelaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak boleh dipandang sebagai ancaman atau pesaing bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Akan tetapi justru Koperasi Merah Putih ini merupakan mitra bagi usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, bukan kompetitor bagi usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Dan selalu mendukung, bukan menyaingi, oleh karena itu tidak boleh ada keresahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang lokasinya dekat dengan Koperasi Merah Putih, tegasnya. Juga ditekankan bahwa keberadaan koperasi ini ke depannya menjadi agen yang dapat menjadi pemacu sinergi dan kolaborasi dengan usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, lokal. Menurutnya, kolaborasi semacam ini sangat penting agar Koperasi Merah Putih bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan ditegaskan kembali bahwa Koperasi Merah Putih, termasuk yang ada di Kota Mojokerto ini, adalah putra dari UMKM. Bukan kompetitor, tapi bagian dari ekosistem yang sama. Tidak perlu ada keresahan dari pelaku UMKM sekitar. Justru ini harus dilihat sebagai peluang untuk berkembang bersama. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan taraf hidup melalui usaha bersama dan pengelolaan yang berkelanjutan, ujarnya. Saya ingin menyampaikan bahwa Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Miji, di Kota Mojokerto, dan di tempat lainnya adalah mitra bagi UKM, bukan kompetitor. Jadi standing positionnya Koperasi Merah Putih ini mitra UKM, bukan kompetitor UKM. Oleh karena itu, tidak boleh ada keresahan bagi pelaku UMKM terdekat dengan Koperasi Merah Putih. Jadi kalau kawan-kawan melihat harga beras SPHB di sini jauh di bawah HIT. Nah, kalau ini kemudian harus pada posisi end user, pasti akan terserap di sini pembelinya. Karena itu kemarin kita sudah diskusi dengan Bulog, dan saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan yang di Jakarta supaya posisi Koperasi Merah Putih ini bukan end user. Dia boleh menjual kepada pelaku-pelaku UMKM. Karena yang harga beras di sini di bawah HET pasti lebih murah dari pasar. Jadi itu juga minyak goreng dan gula. Nah, kalau misalnya regulasi yang sekarang bahwa Koperasi Merah Putih itu end user, maka KPU direvisi. Suatu saat Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi agen untuk untuk beras, kemudian gula, kemudian minyak goreng misalnya,
sehingga kembali Koperasi Merah Putih bukan kompetitor tapi mitra. Terima kasih Bu Wali, juga Pak Kades dan Pengurus Koperasi, juga terima kasih Bulog. Wali ini luar biasa, tim Bulog luar biasa, dan sekarang LPG 3 kilo juga sudah ada di sini. Jadi ini sinergi dari Pertamina, ISDM, dan tentu dari Bulog. Kemudian tim dari Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan ini harus nyetup semuanya karena sirkulasi produk ini penting untuk bisa terkonfirmasi. Jadi kalau misalnya permintaan beras tinggi dan kemudian stoknya menipis, maka konfirmasi untuk bisa disuplai produk apapun yang dibutuhkan ini harus bisa mendapatkan kepastian kecepatan sehingga tidak akan terjadi kekosongan item yang ada di Koperasi Merah Putih. Kira-kira itu kawan-kawan sekalian, kembali terima kasih, Bapak terima kasih, dan semuanya sukses. Besok insya Allah akan diluncurkan secara virtual oleh Pak Presiden Prabowo. Itu kawan-kawan. Ini 1 dari 9 yang akan diluncurkan. Ya. Terima kasih. Pripun Bu perasaannya setelah mendapatkan? Saya sangat terharu Pak tadi itu Pak. Terharu ya? Iya di dalam. Terima kasih Bu Kofifa, terima kasih. Bantuannya sangat berarti bagi orang miskin seperti saya. Harapan kedepannya pripun Bu? Harapannya itu ya lebih baik lagi Pak hari ini. Tapi sekarang sudah baik, ya sudah baik ya. Tapi Harga kebutuhan pokok bisa stabil gitu ya? Terima kasih ya. Stabil terus. Tidak ada naik turunnya Pak. Jangan kasihan orang kecil kalau naik terus. Ibu sinten iki? Ibu Eni. Ibu Eni, matur nuwun Bu Eni. Terima kasih sama-sama. Baiklah pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dian Pungki Angelita mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih.